Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di modifikasi Ignis Giveaway part 2. Dan pada video kali ini banyak banget modifikasi yang kita lakuin. Yang pertama, lips depan, kaca spion, dan wing akan kita lapis karbon. Abis itu kita juga bakal pasang lampu baru full LED. Dan untuk interior kita akan full red trim pakai Alcantara dan karbon. Ganti jok bucket juga full karbon, dan kita juga akan ganti head unit pakai Apple CarPlay. Dan setelah interior semuanya kelar, kita akan pasang velg kebanggaan Garasi Drift, yaitu DNZ Wheels yang kemarin kita bikin di Pako. Dan habis itu kita juga akan pasang turbo di mobil ini. Dan untuk finishing kita akan pasang decal atau stiker dan juga kasih antivirus di mobil ini. Dan terakhir kita akan kasih wax. Dan bagi kalian yang mau menangin giveaway ini, caranya gampang banget. Pokoknya nanti akan gue jelasin di video ini. Jadi nonton terus aja sampai habis. Dan langsung aja kita mulai dari modifikasi pertama kita. Yang mau kita kerjain pertama adalah nyopotin berbagai parts dari mulai eksterior dan interior yang mau kita modif. Kalau eksterior itu ada beberapa yang mau kita karbonin. Salah satunya bagian ini, bagian lips depan, terus bagian spion, dan bagian dovetail belakang. Untuk bagian interior yang akan dibongkar adalah dashboard, setir, dan jok. Kenapa? Karena dashboard bakal kita lapis Alcantara, setir juga bakal kita modif. Kita tetap pakai setir standar karena mau mempertahankan fitur safety-nya. Cuma bakal kita kasih karbon dan kita lapis Alcantara si bagian gripnya ini. Jok akan kita ganti yang keren banget pastinya. Dan yang ngerjain semuanya dari ngebongkar sampai jadi nantinya adalah Vertu. Kenapa nggak kita? Karena ini mobil baru ya, kita takut kalau asal bongkar interior ada beberapa fitur yang malah jadi nggak berfungsi. Dan sekarang kita langsung aja nyopotin bagian eksterior yang mau kita karbonin. Oke guys, sudah kecopot semua bagian yang akan kita karbonin untuk bagian eksterior. Dan interiornya lagi dibongkar sama teknisi dari Vertu. Abis itu kalau misalnya udah selesai semua, langsung dikirim ke workshop. Dan sambil nungguin dibongkar, gue mau ngecat grill depan nih. Warna silvernya mau gue jadiin warna hitam. Begitu juga dengan emblem belakang. Jadi kita konsepnya kayak giveaway tahun lalu. Warna silvernya kita jadiin warna hitam biar lebih racing lah. Nah langsung aja kita kerjain. Untung ini bisa dibongkar, jadi kita nggak harus masking. Jadi kita pertama bongkar dulu nih si silvernya sama copot emblem belakang. Kali ini kita pakai cat soalnya, pakai plastidip. Karena kalau pakai plastidip takutnya nggak awet, jadi kita pakai cat aja biar tahan lama. Oke guys, akhirnya kelar juga untuk ngecat grill depan dan juga emblem belakang. Jadinya keren banget. Kalau warna silver tuh kayak standaran banget ya. Ketika dijadiin warna hitam jadi kelihatannya racing look banget. Dan mungkin sekian untuk hari ini, kita lanjut besok aja. Ya guys, ini adalah beberapa hari selanjutnya. Dan karbon untuk di bagian body udah jadi semua, nanti kita bakal unboxing. Tapi dari kemarin tuh kita sebenarnya udah ada modifikasi yang kita udah lakuin di bagian lampu. Kita lihat ya. Yoi, ada DRL sekarang. Terima kasih Young Motor, kemarin kita udah bongkarin lampu, terus dalamnya dimodifikasi, dikasih lampu DRL, dan semua lampu di mobil ini kita pakein LED semua dari Autovision. Untuk speknya ini ada di sini, lampu depannya kita pakai Autovision, lampu sen juga, DRL-nya juga, sampai lampu belakang, sampai lampu interior. Dan selain itu kita juga pasang ini deh, klakson. Biasanya kalau mobil Jepang klaksonnya tuh suaranya ya gitulah, kalian tahu. Ini suara kayak Eropa. Kita cobain ya. Kita cobain klaksonnya sama cobain nyalain lampu. Kenceng banget ya klaksonnya. Thank you nih dari Autovision udah support untuk bagian lampu, klakson sama wiper. Kita juga udah ganti wiper. Langsung aja kita unboxing bagian yang paling krusial sih menurut gue, yaitu karbon-karbonan ini.
Walah, keren banget ya karbonnya. Ini benar-benar karbon, nggak sembarang karbon biasa, cuman pernisnya tuh bagus banget, mengkilap banget. Sama yang gue suka tuh seratnya diperhatiin banget. Kalau kita lihat nih di bagian lips depan sama wing, ini kan bagian tengah-tengah mobil ya, ada nutnya di sini nih. Jadi kayak konisek ya, tengah-tengahnya tuh ketemu gitu loh, keren banget. Sekarang langsung kita pasang aja mulai dari wing belakang ya, paling ribet nih soalnya. Daktilnya udah kepasang, udah kita sealant juga dari segala arah, dari bawah, dari atas. Udah kita kayak pakai nakasan gitu biar rapi. Udah kita baut, tinggal tunggu sealantnya kering aja. Sekarang kita pasang bumper depannya dan bagian-bagian karbon lainnya yang ada di bumper depan. Kita angkat dulu bumper depannya. Ternyata sentuhan karbon itu bikin ngerubah tekstur banget deh. Jadinya beda banget sama sebelum dikarbonin. Dan untuk bagian eksterior, udah semua kecuali velg sama decol. Tapi sebelum kita pasang itu, kita mau pasang semua interiornya dulu. Karena kebetulan juga udah sampai. Ya, untuk bagian dashboard semuanya udah kelar, tinggal ada satu lagi yang belum, yaitu barangnya ada di sini. Head unit sama speaker kita pakai Pioneer, dan head unitnya ini kita pakai Apple CarPlay, jadi enak banget. Tapi kita nggak masang sendiri, ada teknisinya. Takutnya kalau kita masang ntar malah kenapa-napa, jadi langsung aja teknisinya pasang di dalam mobil. Untuk head unit dan sound system udah kelar semua, nanti akan kita bahas semuanya. Sebelumnya kita mau pasang joknya dulu, dan joknya ini keren banget. Karena ini karbon dan ada busanya ini juga sweat, full bucket. Kita kenapa pilih jok ini karena biar nuansanya sama bagian interior yang lain yang udah kita modif. Ada karbonnya, ada sweatnya juga. Sekarang kita bongkar aja dulu jok yang standarnya, kita pasang jok ini. Ya guys, akhirnya interior kelar juga, dan ini benar-benar keren banget. Kalau first impression gue sih, ini interiornya bisa menang acara kontes. Dari dashboardnya bagus banget, kita pakai Alcantara, dilapisin dari Vertu Concept, terima kasih banyak. Setirnya juga ada Alcantaranya dan dipadukan dengan karbon. Bagian buat ganti gigi ini persnelingnya juga lapisannya baru, senada semua. Dan untuk head unitnya, kalian lihat deh, ini udah pakai Apple CarPlay. Jadi bisa balas WhatsApp, balas Line, buka Spotify, buka Maps, Google Maps, dari sini semua bisa. Touchscreen lagi dari Pioneer, keren banget. Nah, sama yang terakhir joknya ini. Joknya yang paling bikin jadi glowing banget karena karbonnya ini karbon glossy gitu lagi, dan duduknya juga enak banget karena ini dilapis pakai Alcantara juga. Tapi ini joknya baru kita cantum doang karena nantinya kita bakal pakai rel biar nanti bisa maju mundur. Tapi overall keren banget ya. Oke, langsung aja kita cut ke hari besok. Besok kita bakal pasang yang garasi drift banget, yaitu velg DNZ wheels. Ya guys, ini adalah hari yang sangat spesial untuk modifikasi Ignis karena barang yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga, yaitu velg DNZ wheels. Tapi sebelum itu, karena interior udah kelar, jadi kita mau pasang antivirus dulu untuk di Ignis ini. Kita pakai antivirus merek Bacta Clean. Kenapa kita pakai ini? Karena yang pertama ini food grade, jadi aman banget untuk dihirup, kemakan pun juga nggak masalah, nggak kayak alkohol dan nggak bikin iritasi. Udah gitu Bacta Clean juga udah dapet sertifikat dari FDA dan juga SGS untuk human coronavirus. Jadi udah bisa banget untuk bunuh
virus corona dan juga virus-virus lainnya. Dan cara penggunaannya gampang banget. Jadi ada alatnya gitu, alat semprot gini bisa ditaruh di cup holder. Ya, bak taklinnya udah di dalam alatnya. Cara gampang banget, tinggal colok USB, pencet tombol on, tadi langsung nyemprot. Nah, ini bisa kita tunggu misalnya lagi sambil jalan pun juga bisa. Dan karena kebetulan kita lagi mau pasang velg, jadi sambil masang velg kita tunggu ini sampai menyebar semua supaya pemenang dari giveaway ini benar-benar hygiene banget, bebas dari coronavirus. Yuk kita pasang velg DNZ Wheels. Ya, ini adalah velgnya yang udah kita tunggu-tunggu, udah jadi langsung dari pabrik. Kalian bisa lihat, keren banget nggak? Keren banget kan? Ini desain gue sama Ziko yang ternyata pas sudah jadi, selama ini kita cuma lihat dari renderan 3D doang dari tim Paco. Pas sudah jadi ternyata jauh lebih keren dibanding desain 3D-nya. Karena ini ada logo kita DNZ Wheels, Dipo and Ziko, dan ini SNI. Yang bikin keren satu lagi adalah Made in Indonesia. Membanggakan banget nggak? Dan ini udah siap untuk kita pasang ban. Habis itu langsung kita pasang di mobilnya. Sekarang karena bannya yang akan kita pakai adalah ban yang udah nempel di mobilnya, jadi kita mesti bongkar dulu nih keempat velgnya. Habis itu bannya kita pindahin ke DNZ Wheels. Langsung aja. Ya, kita ngedevelop velg ini sebenarnya bukan buat Ignis yang udah di white body. Jadi untuk semua LCGC yang ada di pasar Indonesia, kebetulan PCD dan offsetnya kurang lebih sama semua. Makanya di Ignis yang udah white body cukup ini, kita mesti pasang adaptor. Dan velg ini akan kita jual nantinya untuk ke seluruh Indonesia. Kalian stay tune aja. Sekarang kita pasang nih velg yang udah ada bannya. Kombinasi yang pas banget menurut gue. Perpaduan antara Advan Fleva dan DNZ Wheels. Kayak bakal keren banget nih. Excited banget nih masangnya. Ya, velgnya udah kepasang semua dan the moment of truth bakal sekeren apa kalau udah diturunin. Kita langsung aja. Ini yang gue tunggu-tunggu dari video pertama. Bahkan sebelum kita produksi video ini, gue udah nunggu banget saat velg kita kepasang di mobil Ignis giveaway ini. Gila, keren banget menurut gue. Rencana awalnya kita mau pasang turbo di Ignis. Turbonya ini bekas RB26 gue, karena gue udah berencana pakai turbo yang jauh lebih besar dan jauh lebih modern. Tapi ini turbo masih bagus banget. Dan ukurannya menurut gue cocok banget untuk di mesin Ignis. Tapi karena keputusan untuk turboin mobil standar itu bukan keputusan yang kecil, itu menurut gue nggak adil kalau misalnya kita yang memutuskan. Jadi harus pemiliknya nanti yang menang giveaway ini yang memutuskan. Sekarang turbo dan perangkat-perangkat lainnya akan kita masukin bagasi. Jadi yang menang mobil ini, dia juga akan menang turbo kit yang bisa dia pasang sendiri nantinya. Kalau mau kita pasangin juga boleh. Ya, ini adalah bagian yang paling gue tunggu di modifikasi ini, yaitu kita akan pasang dekal, mulai dari dekal garis, dari lampu depan sampai lampu belakang, dan juga stiker-stiker sponsor. Sebenarnya udah bagus sih polosan gini ya, tapi karena konsep kita itu lebih ke racing look, jadi dengan ada stiker ini jadinya lebih cocok ke konsep kita. Nah, stikernya kalian lihat ini warnanya warna hitam chrome gitu, kayak di 86 Karma gua, yang stiker sponsornya juga. Ini kita bikinnya sesimpel mungkin sih. Oke, keren banget jadinya. Kita langsung tempel ya dari yang ini dulu, stiker-stiker lain.
Stiker udah selesai semua, udah rapi banget, dan itu berarti keseluruhan modifikasi bagian bodi udah selesai. Sekarang kita mau aplikasiin dulu Turtle Wax untuk ngeproteksi semua bagian bodi supaya lebih tahan lama dan juga biar ada hidrofobiknya. Jadi kalau kena air gitu, air nggak mau nempel. Caranya gampang, tinggal semprot panel per panel, habis itu kita lap. Ya guys, akhirnya selesai juga modifikasi Ignis ini, dan ini benar-benar mobil yang kita modifnya paling niat, mulai dari bodinya, interior sampai kaki-kaki. Dan saatnya kita review ulang aja kali ya apa aja yang udah dilakuin nih. Pertama dari bodi dulu. Bodi ini kita itu udah white body, dan bumper belakang, bumper depan, side skirt udah dibikin sesuai dengan desain kita di Pro Mobile ID. Dan white bodinya ini nambah 4 cm kiri, kanan, depan, belakang. Jadi benar-benar lebar banget ini Ignis. Cocok banget sih sama di white body. Terus itu grill depan udah kita cat hitam yang tadinya silver biar makin racing look. Lampu juga udah diganti LED semua, dikasih daytime running light atau DRL. Dan lips depan jadiin karbon, aksen hitam dijadiin karbon. Terus kita tempelin stiker sponsor, dan ada stiker decal di sini, list hitam chrome gitu yang bikin mobil ini jadi kelihatannya lebih kurus ya, karena ada garis yang panjang, garis horizontal yang panjang tuh bikin mobilnya jadi kelihatan lebih panjang gitu. Nah, untuk bagian velg, kita pakai velg DNZ Wheels merek gua sama Dipo. Dan velgnya ini ukurannya ring 16, lebar 7, dan dibalut dengan ban Advan Fleva. Advan Fleva ini ukurannya 205/50. Dan untuk coilovernya udah kita ganti juga pakai coilover merek Indonesia custom gitu untuk Ignis ini. Sebenarnya kurang ceper sih, nanti kita ceperin lagi paling. Oke, kaca spion juga udah karbon. Kaca film kita pakai Vicul yang limited edition premium solitaire. Yang gue suka di dalamnya nggak begitu gelap, tapi di luar gelap dan reflektif, jadi bisa ngaca. Nah, kita lanjut ke belakang. Ada stiker juga, stiker Suzuki. Lampu belakang pun juga udah kita ganti pakai LED semua dalamnya dari Autovision. Bumper belakangnya juga jadi kece banget deh. Ini karena bodi lamanya kita cetak, habis itu kita tambahin diffuser. Ini juga ada warna hitam di sini, jadi perpaduannya bagus banget, hitam putih gitu. Ini mobil ini kayak Stormtrooper-nya Star Wars. Nah, belakang ini juga ada wingnya ini karbon. Kayak cocok banget di mobil ini. Ada stiker kebanggaan garasi drift. Nah, untuk interiornya ini bagian yang paling gue suka sih dari semua mobil ini. Karena kita kayak lagi bawa McLaren atau supercar yang biasanya setirnya tuh pakai suede sama ada aksen karbonnya. Ini benar-benar keren banget, dan juga ditambah dengan Alcantara ini, jadi feel-nya tuh kayak bawa mobil mahal banget kerasanya di dalam. Udah gitu juga karbon, ini si joknya walaupun kelihatannya tipis ya, tapi padding-paddingnya ini ternyata empuk. Dan karena ini tipis, kursi belakang jadi makin lega duduknya. Dan satu fitur terakhir yang gue suka dari mobil ini adalah head unitnya. Ini kita pakai Pioneer yang punya fitur Apple CarPlay. Jadi pengguna iPhone tuh benar-benar sangat diuntungkan banget dengan ada Apple CarPlay. Enak banget sih, pasti bisa buka Maps, bisa buka telepon, Line, WhatsApp gitu-gitu, pakai pol banget deh. Nah, untuk bagian mesinnya kemarin kan kita mau pasang air filter tapi belum kita lakuin karena ntar pengen pasangnya barengan sama turbo. Tapi itu juga tergantung dari request pemenang giveaway mobil ini. Kalau gue pribadi sih, karena gue lebih suka mobil yang irit untuk harian, jadi mungkin gue nggak ambil turbo ya buat jadi pajangan di rumah aja. Nah, itu dia modifikasinya. Pokoknya ini mobil yang paling niat kita modif deh untuk giveaway. Padahal bukan buat kita, tapi kita ngerjainnya benar-benar sepenuh hati karena garasi drift tuh pengen ngasih edukasi ya, gimana caranya memodif mobil yang proper dan juga looks-nya keren.
Cara dapetin mobil ini gampang banget. Ada 3 syarat. Syaratnya sama kayak di video kemarin. Syarat yang pertama adalah follow Garasi Drift, Suzuki_ID, dan Indonesian Modification Expo. Syarat yang kedua adalah kalian harus beli tiket IMX 2020 di www.imx2020.net. Klik aja link di deskripsi. Beli tiket yang mana aja, kalian berkesempatan untuk dapetin mobil ini. Syarat yang ketiga adalah kalian mengikuti eventnya IMX 2020 pada tanggal 10 Oktober 2020. Karena eventnya online, kalian bisa ngikutin dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke bisa, bahkan di luar Indonesia pun kalian bisa. Syaratnya 3 itu doang, dan giveaway ini diawasi oleh Dinsos, Kemensos, Notaris, dan Kepolisian. Jadi ini bukan main-main, nggak bisa disetting, nggak bisa diapa-apain lah. Dan untuk bukti keresmiannya, kalian bisa klik link di deskripsi atau bisa scan barcode ini. Karena modifikasinya udah selesai semua, mobil ini akan kita cover dengan cover mobil Beetle Black yang custom untuk mobil ini, khusus mobil ini, dan akan kita buka lagi pada saat acara udah mau mulai. Kita sangat berharap kalian yang akan menangin mobil ini. Sampai ketemu di eventnya IMX 2020. Keep driving safe and good luck!